Selamat datang di profil Sekolah SMA Negeri 1 Kertasari. SMA N1 Kertasari adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMA di Resmi Tinggal, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam menjalankan kegiatannya, SMA N1 Kertasari berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Sofia Sahara SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kertasari, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk uji kinerja dengan subtema pencemaran tanah dan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, silakan pada KM untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu, berdoa di dalam hati. Dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, Ibu akan melakukan absensi dulu untuk mengecek kehadiran kalian ya. Kelas 10-8 ya? Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Arika Zahra Hilwa, hadir Bu. Deandra Zahra Ramdhani, hadir Bu. Elsa Salsabila, hadir. Erlin Huwaida Labiba, hadir Bu. Fatin Muhammad, Sakit. oh sakit. Fauzian Herudin, Gunawan Muhammad Iqbal, izin Bu. Hafsah Nuria, Meli Nur Fauzan, Muhammad Al-Ghifari, Najma Zelita, hadir. Nur Maulani, hadir. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Sudah siap untuk memulai pembelajaran? Siap. Sekarang semuanya berdiri dulu. Silakan dirapikan dulu bajunya. Oke, kalau sudah rapi, silakan duduk kembali. Rapikan tempat duduknya, lalu siapkan alat tulisnya ya. Itu adalah bukti bahwa kalian itu siap untuk melaksanakan pembelajaran. Masih semangat anak-anak? Masih. Oke ya, supaya semakin full semangatnya, kita lakukan dulu ice breathing ya. Sekarang semuanya berdiri dulu. Kemudian kalian silakan berhadapan bersama teman sebangkunya. Kepalkan tangan kalian, kemudian silakan ditumpuk secara bersila.
Balikan lagi, coba konsentrasi. Konsentrasi. Ya, ya. A. A. Don. Don. Up. Berjoget. Mulai. A, gini lagi. A. A. Don. Tuh, biar yang itu salah tadi malah berarti ya. Coba sekali lagi. A. Cepat ya. A. Don. Don. Up. Don. Bergoyang sekarang. Ya. Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran pekan kemarin? Coba ada yang bisa menyebutkan minggu kemarin kita belajar tentang apa? Saya Bu, Oke, silakan Deandra. minggu kemarin kita belajar mengenai jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ya, betul sekali ya. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ada yang bisa menyebutkan apa saja jenis-jenis pencemaran lingkungan? Saya Bu, Baik, silakan. jenis-jenis Sendiri boleh. jenis-jenis pencemaran lingkungan diantaranya 1. Pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Ya, betul sekali ya. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang pencemaran air. Maka ya, sekarang kita akan belajar tentang pencemaran tanah. Ya, baik ya. Tadi teman kalian sudah menyebutkan bahwa jenis-jenis dari pencemaran tanah itu ada 3 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pencemaran air. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pencemaran tanah. Ya, coba sekarang kalian amati dulu ya lingkungan kelas kalian. Coba silakan diamati dulu ya. Kira-kira apa masih ada sampah yang kalian temukan? Masih. Ya, coba dan bisa menyebutkan jenis sampah apa saja yang ada di kelas ini. Saya Bu, Oke, Sophie, apa saja? Jenis sampah yang ada di lingkungan sekolah yaitu berupa bekas plastik, botol minum, dan styrofoam. Ya, betul sekali ya. Kira-kira apa sih dampak yang akan ditimbulkan jika sampah itu ada di lingkungan kita? Saya Bu, Ya, bagaimana Sophie? dampaknya dapat mencemarkan lingkungan dan pencemaran tanah. Ya, betul sekali ya, sesuai dengan yang akan kita bahas yaitu tentang pencemaran tanah ya. Ya, sekarang Ibu akan menampilkan gambar ya mengenai grafik dan tabel. Silakan diperhatikan ya. Coba sekarang semuanya perhatikan dulu gambar yang ada di depan. Silakan diperhatikan dulu. Sudah diperhatikan? Coba Ibu mau tanya ya, kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan setelah kalian melihat gambar tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Oke, baik Puspa, silakan. di dalam gambar tersebut terdapat data grafik di Indonesia yaitu sampah mulai dari tahun 2010 sampai 2014. Pada tahun 2010 sampah meningkat 2.675. Kemudian pada tahun 2014 sampah meningkat menjadi 4.075. Ya, betul sekali ya. Jadi semuanya bisa melihat bahwa di sini grafiknya itu naik dari ya tahun 2010 mengalami kenaikan ya sampai 2014 sebesar 4.075 ya. Ya, sebelum ke pembelajaran inti, Ibu akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya. Di sini kalian harus bisa mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pencemaran tanah dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, kalian itu harus bisa menganalisis ya dampak dari pencemaran tanah akibat sampah dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa merumuskan pemecahan masalah dari penyebab pencemaran tanah dengan benar ya. Ya, baik. Sekarang Ibu akan menyebutkan dulu bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan sekarang. Jadi, ada 5 tahapan
yang pertama itu kalian akan diberikan dulu permasalahan ya dalam bentuk video. Coba Ibu mau tanya, apa kalian sudah belajar di rumah? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, untuk melihat sejauh mana persiapan kalian untuk melaksanakan proses pembelajaran sekarang, Ibu akan melakukan dulu yang namanya pretest ya. Pretest ini dalam bentuk kuisis. Coba sekarang siapkan dulu HP ya. Baik ya, sekarang Ibu sudah menampilkan untuk kalian join ya untuk melaksanakan yang namanya pretest. Silakan di HP-nya klik joinmyquiz.com. Ya baik ya, Ibu sekarang akan mulai. Silakan diisi. Nah, selamat ya. Yang pertama Sofiani, yang kedua Najma, dan yang ketiga Malika ya. Nanti nilainya harus jauh lebih besar dari sekarang ya, karena ini masih pretest, tidak apa-apa. Ya baik, sekarang kita akan masuk ke bagian inti ya. Kalau tadi kalian sudah melakukan pretest, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu yang pertama, sintang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Ibu akan menayangkan video pembelajaran, silakan diperhatikan. Ya, ini video pembelajarannya, silakan kalian simak dengan baik-baik. Permasalahan sampah di masyarakat tidak pernah ada habisnya pun lebih berat. Sampah selalu menjadi momok menakutkan bagi mereka yang benar-benar memahami akan bahayanya. Entah ini berita yang memungkinkan atau membuktikan bahwa menurut data TNI, Indonesia juga menjadi negara dengan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah China. Perusahaan TNI untuk mengkonsisten aktivitas manusia yang dikatakan sebagai sampah. Dan kalau tidak, mengerti sampah menurut WHO, sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi, bisa dipastikan bukan, tumpukan sampah itu tidak tiba-tiba datang atau diimpor dari Mars. Melihat dampak yang ditimbulkan oleh sampah, kita semua pasti akan berpikir, kok bisa ya jadi kayak gitu? Setidaknya kita bisa sampah, namun tidak tahu cara pengolahannya. Gurunya tidak ada manusia yang tidak tahu bahaya sampah dan tidak mengerti cara pengolahannya. Kalian yang mana? Setiap hari dari Kabupaten Kabupaten Seladi menerima kiriman sampah mencapai 160 ton. Itu setara dengan membawa satu paus guru dewasa. Dan sampah di wilayah ini 24% sampah di Indonesia masih tidak dikelola.
Ini artinya dari sekitar 65 juta ton sampah yang diproduksi di Indonesia setiap hari, sekitar 15 juta ton merusak ekosistem dan lingkungan karena tidak ditangani. Terlebih sampah plastik. Dan inilah pemandangan pengelolaan sampah di JPA untuk Kabupaten Semarang. Harapan kecil lalu kemudian mengemuka dari pengelola TPA yang ada di sini. Biar kami yang mengurus sampah di sini, tapi tolong. Baik ya, kalian sudah menonton video yang sudah Ibu berikan. Nah, sekarang coba ya, Ibu akan bertanya mengenai pemahaman kalian setelah kalian menonton video. Ya, yang pertama, kira-kira apa sih penyebab Indonesia itu menjadi salah satu negara penyumbang terbesar sampah di dunia? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, silahkan. 1. Karena aktivitas kegiatan manusia, terutama penggunaan bahan plastik Ya, yang tidak kemudian? tahu bagaimana pengolahannya. 2. Terdapat segelintir yang Apa? yang tidak tahu bahayanya sampah Ya, betul dan ya. tidak tahu apa itu sosial. Betul sekali apa kata Ridwan ya tadi. Sekarang coba Ibu mau bertanya lagi. Setelah kalian melihat video, kira-kira apa sih dampak yang terjadi jika sampah di negara kita ini semakin banyak? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, silakan Silma. Tanah yang ada di Indonesia akan semakin kotor dan tercemar. Dibuktikan dengan banyaknya truk setiap hari yang antri untuk membuang sampah ke TPA. Menurut data, sampah yang masuk setiap harinya bisa mencapai 160 ton atau setara dengan berat paus di laut. Ya, betul ya apa kata Silma. Sekarang coba Ibu mau bertanya nih yang terakhir. Kira-kira mengapa masih ada sampah yang masih belum dikelola? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Ya, silakan jawab. karena tidak tahu tempat pengelolaannya di mana. 24% belum dikelola, terlebih sampah plastik kurang dari 10% sampah plastik yang terdaur ulang. Ya, baik ya. Sekarang kita akan lanjut ke sintak yang kedua, yaitu tentang mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, silakan sekarang duduk per kelompok ya. Ibu sudah bagikan kelompoknya di grup WA. Kelompok yang Ibu buat sudah berdasarkan sarana yang kalian miliki serta kemampuan kalian ya. Jadi sekarang silakan duduk dulu per kelompok. Silakan. Ya, sekarang kalian sudah duduk per kelompok ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, kelompok 4? Ya. Sekarang ya, setiap perwakilan kelompok silahkan scan QR code yang ada di depan. Sekarang ini sudah di scan ya. Silakan nanti kalian baca sumber belajar ini ya, karena ini adalah salah satu sumber belajar untuk nanti kalian menyelesaikan LKPD yang silakan dibaca ya. Di sini sudah banyak informasinya. Silakan dibaca. Coba kelompok ini sudah. Ya, sok, silakan dibaca. Ya, silakan lagi. Boleh nanti bisa di scan. Ya, LKPD selain di link, Ibu juga akan membagikan LKPD dalam bentuk hard copy-nya. Silakan kelompok 1 bawa ini kemudian bagikan pada kelompok lain. Sekarang kita masuk ke sintak ketiga, membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok.
Setiap kelompok ya, karena sudah dapat LKPD, silakan sekarang kalian pahami LKPD tersebut. Kemudian silakan kalian cari informasi, baik itu di internet, jurnal, ataupun boleh kalian gunakan buku sumber terkait penyebab, dampak, dan solusi dari pencemaran tanah ya. Apakah ada yang mau bertanya mengenai LKPD yang sudah kalian pahami? Ada tidak? Oke, baik. Ini kelompok 3 ya. Bagaimana kelompok 4? Bagaimana cara menyelesaikan? Oke, untuk yang nomor 4 itu kalian silakan pahami ya area yang ada di sekolah. Kemudian jenis sampah tersebut dimasukkan. Contoh daun-daunan, sisa makanan itu termasuk jenis apa ya? Organik, anorganik. Sumbernya boleh kalian cari di internet, buku sumber ya, dan lain sebagainya. LKPD itu adalah 25 menit ya. Silakan kalian kerjakan, waktunya 5 menit lagi. Gimana? Sudah pada beres mengerjakannya? Sudah pada disubmit? Sekarang kita masuk ke sintak yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi saatnya presentasi kelompok ya. Kita mulai kelompok pertama. Ya baik, Ibu akan tampilkan ya. Tadi kelompok 1 sudah disubmit ya. Ibu akan tampilkan hasilnya. Mohon perhatiannya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 118, saya yang beranggotakan saya Sarla, Diandra, Puspa, Lani, dan Alifari akan mempresentasikan tentang LKPD. Silakan untuk nomor 1 akan dibacakan oleh Diandra. Tiga faktor penyebab pencemaran tanah, yaitu limbah domestik, contohnya plastik, deterjen. Kedua, limbah industri, contohnya kertas, tembaga. Ketiga, limbah pertanian, contohnya yaitu pupuk urea dan pestisida. Oh iya. Untuk nomor 2 yaitu menganalisis 3 dampak dari pencemaran tanah. Yang pertama, terganggunya kehidupan organisme tanah. Yang kedua, berubahnya sifat kimia dan fisika tanah. Yang ketiga, mengubah dan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Untuk nomor 3, bagaimana cara pemecahan masalah dari penyebab terjadinya pencemaran tanah? 1. Melakukan daur ulang sampah anorganik seperti plastik, logam kaca, karet. 2. Tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau saluran air. 3. Menjaga kelestarian tanaman untuk mengurangi pengilasan lapisan hulus tanah oleh air hujan. 4. Melakukan remediasi dan bioremediasi. Jadi sampah yang ada di sekolah. 1.
Contoh sampahnya sisa makanan, daun-daunan, dan ranting pohon. Jenis sampah organik. 2. Sampah plastik bekas makanan atau minuman, kaleng minuman, dan styrofoam bekas seblak atau mie. Jenis sampah anorganik. 3. Sampah kaca, kemasan deterjen, pembersih lantai. Jenis sampah B3. 4. Karton, potongan kertas, bungkus. 5 solusi dalam mengatasi lingkungan sekolah agar terbebas dari sampah pencemaran tanah. 1. Membawa botol minum sendiri. Hal ini dapat mengurangi penggunaan botol plastik. Yang kedua, menggunakan kantong kain atau tas serut alami. Dengan membawa kantong kain atau tas serut sendiri, maka mengurangi penggunaan kantong plastik pada saat jajan di kantin. Sekian presentasi dari kami akan tutup presentasi kami dan akan membuka sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang mau bertanya. Silakan. Saya dari kelompok 2 mau bertanya, apa saja jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan sekolah? Baik, terima kasih Najma atas pertanyaannya. Saya akan menjawab apa saja jenis sampah yang ada di lingkungan sekolah. Nah, untuk yang pertama ada sampah anorganik. Biasanya itu sisa-sisa makanan dari plastik gitu. Dan yang kedua organik, itu juga sama jenis masih sisa-sisa makanan, cuma itu mah kayak kalau kalian makan mie gak habis kalian buang, itu termasuk sampah organik. Nah, untuk ketiga B3 biasanya bekas ini baterai remote yang kayak gitu, nah itu bisa termasuk jenis sampah B3. Baik, terima kasih. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2, saya Ajis, dan ini teman saya Najma, Ayu, Mary. Silahkan identifikasi 3 faktor penyebab pencemaran tanah dan berikan contoh Kelompokmu untuk menganalisis 3 dampak dari pencemaran tanah. Tadi kan kalian sudah melakukan yang namanya presentasi kelompok ya, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 ya. Sekarang waktunya sintak kelima, yaitu kita menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ya. Nah, tadi kalian sudah belajar mengenai apa itu pencemaran tanah ya. Jadi pencemaran tanah ya, penyebab kerusakan tanah itu bisa berasal dari berbagai macam ya. Bisa dari zat kimia, debu, panas, dan lain-lain. Dimana kalau sampah disimpan itu waktunya sangat lama, bisa mencapai 240 tahun itu untuk sampah anorganik ya. Begitupun untuk sampah B3 bisa mencapai 500 tahun. Nah, tadi kan kalian sudah belajar ya, coba pencemaran tanah itu ada berapa? Penyebab dari pencemaran tanah itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Limbah domestik. Yang kedua? Limbah industri. Yang ketiga? Limbah pertanian. Ya, betul. Contoh dari limbah domestik apa? Deterjen. Ya, kemudian? Plastik. Betul sekali ya. Di mana ya sampah yang ada di kita, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kalian, itu harus adanya penanganan. Tadi kan sudah disebutkan ya oleh kalian bahwa penanganannya itu terdiri dari 2 macam. Ada apa saja? Remediasi dan bioremediasi ya. Kalau remediasi itu adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar ya. Ada 2 jenis, ada on-site dan off-site. Kemudian kalau bioremediasi itu membersihkan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme ya. Contohnya seperti apa? Ada jamur dan bakteri. Ya, sekarang coba siapa yang mau merefleksikan proses pembelajaran hari ini? Bagus ya, sangat aktif sekali. Ibu coba pilih, silakan Puspa. Nah, teman-teman, jenis-jenis sampah itu ada 5. Yang pertama, organik.
organik, anorganik, B3, sampah kertas, dan residu. Nah, cara pengolahannya ada 3. Yang pertama ada reduce, reuse, dan recycle. Jika kalian ingin membuang sampah, maka lihatlah tempat seperti ini dan buang sampah ke tempat yang seharusnya dibuang. Baik, terima kasih. Segitu saja. Sama-sama. Ya, betul ya. Ya, betul ya apa kata Puspa tadi, bahwa kita semua sudah mengetahui mengenai apa itu pencemaran lingkungan, ya, kemudian apa saja penyebabnya, apa dampak, dan bahkan bagaimana cara pengolahannya, ya. Sekarang coba siapa yang bisa menyimpulkan mengenai proses pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Ya, silakan. Untuk pembelajaran hari ini, kami dapat belajar tentang bagaimana mengolah sampah, jenis-jenis sampah, dan apa bahayanya sampah bagi lingkungan kita. Ya, betul ya apa yang sudah disimpulkan oleh Sarla, ya. Coba sekarang, apakah ada kendala mengenai proses pembelajaran hari ini? Ada, kira-kira tentang apa? Jaringan, ya, mungkin ada beberapa orang yang HP-nya itu jaringannya kurang support, ya. Sekarang coba kalian buka bukunya, lalu tuliskan apa saja yang menjadi kendala pada saat proses pembelajaran hari ini. Silakan dituliskan di buku masing-masing. Oke, bisa. Jaringan yang kurang stabil. Ya, sekarang kita saatnya post-test. Jadi untuk menguji kalian setelah pembelajaran tadi, kira-kira apakah pembelajaran tadi itu kalian berhasil atau tidak. Siapkan HP-nya, ya. Kemudian silakan kalian join kembali. Ya, selamat ya buat Sofiani, Silna, dan Fadli. Nah, untuk presentasi yang terbaik, ya, selamat kepada kelompok 1. Jadi alhamdulillah rangkaian proses pembelajaran sudah kita lalui dengan baik. Nah, untuk proses pembelajaran minggu depan, silakan kalian carilah satu permasalahan mengenai pencemaran udara yang ada di tempat kalian, ya. Sekarang silakan beres-beres, kemudian silakan berdoa. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Bersalam.